Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi yang akhir, yaitu pemeliharaan dan reliabilitas. Diawali dengan kasus perusahaan global, itu adalah pemeliharaan yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik di Orlando. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik yang di Orlando atau OUC, yaitu setiap tahun setiap pabrik dimatikan untuk pemeliharaan 1-3 minggu. Kemudian setiap 3 tahun setiap pabrik dimatikan 6-8 minggu untuk pemeriksaan overhaul dan turbin lengkap. Perombakan ada 1.800 tugas dan butuh 72.000 tim tenaga kerja, lebih dari 12.000 tugas pemeliharaan setiap tahun. Setiap hari biaya OUC $110.000. Pemadaman tidak terduga menimbulkan biaya 350.000 sampai dengan 600.000 per hari. Nah, pemeliharaan preventif bisa menghancurkan peralatan senilai atau seharga 27 juta. Nah, ini yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik di Orlando. Jadi mereka merencanakan pemeliharaan sedemikian rupa, meskipun pemeliharaan itu juga menimbulkan banyak biaya, tapi tetap dilakukan. Hal ini akan lebih baik dibandingkan dengan tanpa pemeliharaan. Karena kalau tanpa pemeliharaan kita bisa melihat listrik mati sewaktu-waktu, terus menimbulkan kerusakan yang tiba-tiba, yang di luar rencana, itu tentunya biayanya lebih besar. Oleh karena itu, pemeliharaan pembangkit listrik di Orlando ini sangat penting untuk dilakukan. Kita bisa bandingkan dengan PLN di Indonesia, apakah dia juga melakukan pemeliharaan sedemikian rupa sedetail ini ya untuk menghindari pemadaman listrik yang waktu-waktu tanpa direncanakan gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena kurangnya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu adalah semua kegiatan untuk menjaga peralatan itu fungsi. Jadi ada preventif, ada korektif. Preventif itu mencegah, kalau korektif itu ya melakukan koreksi atas kerusakan yang terjadi. Kalau preventif itu belum terjadi kerusakan. Lalu reliabilitas adalah probabilitas mesin itu berfungsi dengan baik untuk waktu yang ditentukan. Ya, ini dengan cara apa? Yaitu dengan memperbaiki komponen individual, kemudian memberikan redundancy atau backup penggunaan komponen secara paralel. Ini sangat penting di dalam pemeliharaan peralatan. Tujuannya apa? Pemeliharaan dan reliabilitas itu adalah untuk menjaga kapabilitas sistem. Jadi supaya sistem itu tetap bisa terjaga, bisa jalan dengan baik. Ya. Pemeliharaan yang baik dan manajemen reliabilitas tersebut memerlukan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Nah, keterlibatan karyawan itu apa? Yaitu dengan bermitra dengan petugas pemeliharaan, lalu dengan melakukan pelatihan keterampilan, dengan sistem penghargaan, pemberdayaan karyawan, dan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Nah, ini dalam hal keterlibatan karyawan. Kemudian prosedur perawatan dan reliabilitas itu dengan cara bersihkan dan lumasi, monitor dan sesuaikan, lakukan perbaikan kecil, simpan catatan yang terkomputerisasi. Maka hasilnya dari keterlibatan karyawan dan prosedur perawatan dan reliabilitas itu maka persediaan menjadi berkurang, peningkatan kualitas, kapasitas ditingkatkan, reputasi untuk kualitas, ada perbaikan terus-menerus, mengurangi variabilitas. Hingga yang terakhir akan meningkatkan produktivitas, produk unggulan, dan peningkatan profitabilitas. Sehingga kalau kita kaitkan dengan global company profile tadi untuk perusahaan listrik ya, reputasi untuk kualitas menjadi lebih baik. Jadi tidak ada suara dari pelanggan bahwa perusahaan listrik itu tidak berkualitas, sering mati mendadak. Nah, itu tidak terjadi dalam hal reputasi. Kemudian mengurangi variabilitas. Jadi variabilitas itu situasi yang tidak sama. Jadi kalau di tempat kita itu ada listrik mati dalam waktu yang lama, listrik mati dalam waktu yang singkat, itu berarti
tidak ada variabilitas. Kalau di Orlando tadi sudah diberitahukan bahwa untuk pemeliharaan listrik kita mematikan listrik selama 3 jam atau 8 jam. Nah, ini konsumen akan paham apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidak mati secara mendadak. Ya. Ini jadi peningkatan produktivitas akan menciptakan produk unggulan dan peningkatan profitabilitas. Ini akibat adanya pemeliharaan yang baik dan manajemen reliabilitas. Demikian pula pada perusahaan-perusahaan selain perusahaan listrik negara misalkan, atau kalau di Orlando tadi pembangkit tenaga listrik itu belum tentu diserahkan kepada negara tapi swasta. Jadi mereka bersaing untuk memberikan produk unggulan. Nah kalau di tempat kita kan PLN itu perusahaan milik negara ya, jadi hanya satu tanpa pesaing sehingga mungkin pemeliharaan dan manajemen reliabilitasnya menjadi masih kurang baik ya, tidak ada persaingan. Lalu kalau tidak ada perbaikan maintenance dan reliability itu akan berefek pada kegagalan perusahaan. Jadi mengganggu operasi kalau tiba-tiba berhenti sistemnya, mengganggu reputasi, mengurangi nilai investasi dalam pabrik dan peralatan, mengurangi profitabilitas. Tentunya pelanggan tidak puas kalau tiba-tiba sistem itu rusak, tidak bisa melayani pelanggan dengan baik. Karyawannya yang menganggur kalau sistemnya error, downtime, turun mesin, ya, maka keuntungan berubah menjadi kerugian. Lalu reliabilitas. Reliabilitas itu dilakukan dengan memperbaiki komponen individual. Jadi reliabilitas sama dengan R1 kali R2 kali R3 sampai Rn. Jadi R1 itu reliabilitas komponen 1, komponen 2, karena kita melihat bahwa dalam suatu sistem itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Misalnya, National Bank memproses aplikasi pinjaman melalui 3 karyawan, prosesnya berbeda-beda. Karyawan tersebut memiliki keandalan 0,9, 0,8, dan 0,99. Jadi kemampuan karyawan itu berbeda-beda dalam hal reliabilitasnya. Maka kita menghitung reliabilitas proses adalah perkalian antara reliabilitas individu, ketemu 71,3%. Lalu bagaimana kita melakukan redundancy, jadi supaya keandalannya meningkat, itu kita membutuhkan adanya backup. Ya. Jadi kita butuh backup, misalkan keandalan komponen 0,8, mencadangkan komponen lain juga 0,8, maka 0,8 ditambah 0,8 kali 1 minus 0,8. Ini nilai dari backup yang menambah reliabilitas. Jadi kalau di sini ada backup-nya, maka nilai backup adalah cadangan komponen ya, dikalikan dengan 1 dikurangi cadangan komponen. Maka backup-nya naik, reliabilitasnya naik karena adanya backup menjadi 0,96. Misalnya begini ya, tadi punya 3 karyawan, masing-masing karyawan ada backup-nya. Ya, jadi sewaktu-waktu karyawan ini tidak bisa melakukan tugasnya, maka ada backup. Sehingga di sini keandalan meningkat dari 0,713 menjadi 0,94 dengan rumus yang tadi ya kita masukkan. Untuk yang ketiga tanpa backup ya, yang kita kasih backup 1 dan 2 untuk contoh ini. Sehingga menjadi cukup tinggi peningkatan backup, peningkatan reliabilitasnya. Pemeliharaan itu ada 2 macam, yaitu pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kerusakan atau kuratif. Kalau pemeliharaan preventif itu pencegahan, dilakukan dengan inspeksi rutin dan menjaga fasilitas tetap baik. Maka dalam hal ini kita perlu tahu kapan sistem itu membutuhkan layanan atau gagal, tingkat kegagalan awal yang tinggi apa yang terjadi, kemudian setelah produk menetap, MTBF atau waktu antar kegagalan itu umumnya mengikuti distribusi normal, jadi sudah bisa diprediksikan sebelumnya. Kemudian juga dengan pelaporan dan pencatatan yang baik serta tindakan korektif. Lalu pemeliharaan kerusakan ini apabila sudah terjadi kerusakan maka dilakukan perbaikan darurat atau prioritas pada peralatan yang gagal. Nah dalam pemeliharaan ini kita juga
bisa menggunakan bantuan komputer, yaitu ada data entry, lalu di sini entry-nya berupa beberapa file. Equine file is parts list, jadi file mengenai peralatan atau daftar peralatan, schedule pemeliharaan dan pekerjaan, file mengenai sejarah perbaikan, inventory, kemudian personal data, misalnya dengan keahlian, upah, dan sebagainya. Lalu kalau reportnya, outputnya dari sistem yang menggunakan komputer ini adalah dengan inventory atau purchasing report. Jadi laporan inventory dan pembelian, kemudian daftar equipment, peralatan, kemudian history equipment report, cost analysis, serta work order. Ini pemeliharaan jika menggunakan komputer. Lalu bagaimana menyemai biaya preventif dengan breakdown. Jadi breakdown itu kerusakan, kalau sudah terjadi kerusakan. Ini mirip dengan cost of quality kemarin ya, biaya kualitas. Bahwa pandangan tradisional ini menyeimbangkan biaya pencegahan dan perbaikan. Jadi di sini kalau sudah seimbang maka naik lagi, ini pandangan tradisional. Tapi kalau full cost view of maintenance, di sini total cost akan menurun terus seiring dengan peningkatan preventif maupun breakdown. Jadi kalau kita sering melakukan preventif, maka tingkat kerusakan breakdown turun mesin itu menjadi semakin berkurang, sehingga total cost-nya menjadi paling rendah ya. Ini full cost of view of maintenance. Nah, bagaimana meningkatkan kapabilitas perbaikan, yaitu dengan personel yang terlatih, sumber daya yang memadai, kemampuan untuk menetapkan rencana perbaikan prioritas, kemampuan dan wewenang untuk melakukan perencanaan material, kemampuan untuk mengidentifikasikan penyebab gangguan, serta kemampuan merancang cara untuk memperpanjang waktu antar kegagalan. Ini meningkatkan kapabilitas perbaikan. Lalu kita mengenal ada total productive maintenance atau TPM. Jadi penerapan TPM pada pemeliharaan, yaitu dengan cara merancang mesin yang andal, mudah dioperasikan dan dirawat, menekankan total biaya kepemilikan saat membeli mesin sehingga layanan dan pemeliharaan masuk dalam biaya, mengembangkan rencana perawatan pencegahan yang memanfaatkan praktik terbaik dari operator, departemen pemeliharaan dan layanan, serta pelatihan pemeliharaan otonom sehingga operator memelihara alat berat mereka sendiri dan bermitra dengan personel pemeliharaan. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan sedikit itu karyawan bisa memperbaiki secara otonom, tidak harus memanggil bagian reparasi atau maintenance. Untuk meningkatkan pemeliharaan yaitu dengan simulasi, analisis komputer terhadap situasi yang kompleks, model program yaitu pemeliharaan sebelum diimplementasikan, serta model fisik. Yang kedua dengan sistem pakar. Komputer membantu mengidentifikasikan masalah dan memilih tindakan. Seperti tadi ya, kita ada input data komputer yang memproses akan menghasilkan output. Lalu dengan sensor otomatis, yaitu peningkatan ketika mesin produksi akan gagal atau menjadi rusak. Jadi ada tandanya ya. Tujuannya untuk menghindari kegagalan dan melakukan pemeliharaan preventif sebelum mesin rusak. Baik, saya kira itu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.